Nah, ini tuh kalau dia ada beda apa namanya? Ada beda tetapnya. Tadi kan plat-plat aja tuh. Nah, jadi kita hitung dulu nih apa namanya? Penghasilan dia, omsetnya, penghasilan. Oh, sorry. Dia Iya ada Mas. Heeh. laba sebelum pajak 80 sudah 3 pertemuan M. Jadi kita eh, hitung dulu LSP beda tetap. Jadi kita pisah dulu antara beda waktu sama tetap. Kita hitung dulu laba setelah pajak yang beda tetap. Terus kan laba sebelum pajak ada 80 M, terus ada beda tetapnya. Makanya kunci di sini di situ mirip-mirip rekon kan sebenarnya. Mirip-mirip rekon fiskal, maksudnya yang koreksi positif negatif, cuman ini lebih diklasifikasiin mana beda tetap, mana beda temporer. Nah, berarti kalau ada beda beda tetap, laba sebelum pajak untuk beda tetap, sorry, ini beda beda tetap positif. Kalau positif kan nambah laba. Berarti ini PPh-nya ya 22% sudah. Baru kita hitung yang beda temporer positif, beda temporer negatif, positif, negatif, ketemu laba laba fiskalnya, terus hitung PPh 22% dikali benar ya? Ya, berarti ini gimana, Berma? Jurnalnya, beban pajak ini sebesar nilai fiskal pada utang pajak ini. Ya Nah, udah, bentar. ini harus ngikutin ke sini, ke yang hasil PPh beda tetap. Berarti kan kita harus ngurang apa nambah ini ya? Ngurangin ya. Kalau ngurangin berarti akan muncul Ngurangin sih Mas. penghasilan Oh, heeh. pajak tangguhan. Pokoknya kalau nambah pasti muncul beban, kalau kalau ngurangin muncul muncul penghasilan. Buat ke net off bebannya. Nih 18.480 ini kan mau diturunin. Cara nuruninnya itu pasti melewati penghasilan kan minusnya. Ini akan muncul aset pajak tangguhan. Tapi saya hitung dulu berapa selisihnya. Tapi karena dia punya catatan apa nih saldo utang pajak tangguhan, maka tidak dicatat aset utang pajak tangguhan. Selesai.
Dia ada keterangan. Oh, sorry sorry, ada PPH nih ternyata. Ada ini, ada apa? Ini harus dijabarin dulu. Beban pajak ini ada PPh dibayar di muka, kredit. Karena itu di aset ya, PPh dibayar di muka. Terus ada muncul akun gini. Baru utang pajak ini. Nah, baru ini tetap jalan. Apanya tangguhan pada penghasilan. Udah. Ada yang mau ditanyakan? Step-stepnya, intinya kalau beda tetap itu, kalau tadi kan kalau di atas itu nggak ada beda tetap. Tapi kalau di soal tuh ada beda tetap, kita klasifikasi dulu yang jadi koreksi beda tetap sama koreksi fiskal beda temporer. Nah, nanti beda tetap, beda apa? Beda tetapnya ya tergantung dia koreksi positif atau negatif. Baru kita hitung PPh-nya. Dari hitung PPh terus dikali dengan tarifnya. Misalnya dari labanya, laba yang beda tetap ini setelah penyesuaian beda tetap dikali PPh. Nah, habis itu baru di adjustment ke beda temporer. Dari beda temporer ketemu laba kan, laba dari setelah adjustment temporer kita kalikan tarifnya. Nah, ini kan selisih ini pasti nanti tergantung. Kalau ini kan dia berarti harus ngejust ke PPh beda tetap. Harus ngejust ke sini berarti akan muncul penghasilan. Karena ini nanti akan catat beban pajak ini. Tapi beban pajak ini tuh yang menurut pajak. Nah, menurut akuntansi kan kita harus tetap catat yang 18040, maka akan muncul namanya penghasilan untuk bisa menyesuaikan saldo. Saldo beban pajaknya tuh harus 18040, tapi beban pajaknya nggak berubah. Tapi di sini tuh tetap beban pajak ini 18480 ini harus dikurangin dengan PPh terutang. PPh 21 PPh diberi muka di kredit. Ini utang pajak ini pada kas kalau dibayar. Atau PPh 29 ya nama lainnya. Gimana bayar Pak? Halo? Oke, Mas. Yuk. Gimana? Gimana? Saya. Wait, tadi aku masih ngambil coffee. Gimana? Intinya kalau beda tetap di, di beda tetapnya dulu kita cari PPh-nya atas adjustment beda tetapnya. Oke 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 oke.
Dulu Mas Ref. Yuk, Mas. Oke, Yuk, yuk. gimana? Udah. Mas, berarti kan kalau misal aku tadi ngehnya itu kalau lebih kan berarti diakui sebagai penghasilan pajak tangguhan kan? Kalau lebih, pokoknya patokannya tuh fiskal kan. Heeh. Heeh, patokannya kan fiskal. Nah, fiskal harus ngikut akuntansi. Kalau dia apa namanya? Fiskal lebih besar dari akuntansi, otomatis kan fiskal tuh harus harus di-adjust atau dikurangi. Itu Mm-mm. berarti harus muncul namanya penghasilan. Karena di di Hmm. apa namanya? Jadi Mm-mm. kita tuh wajib di apa ya? Secara akuntansi itu yang Mm-mm. namanya beban pajak kini kan itu sama dengan apa ya? PPh dari fiskal gitu kan. Mm-mm. Ini Mm-mm. tetap wajib harus kita catat. Tapi kita punya dilema. Ternyata PPh menurut akuntansi itu 18.040 gitu. Nah, nah ini tuh nggak boleh hilang, nggak boleh dihapus, nggak boleh di-adjust di angkanya. Cara adjustnya akan muncul nanti namanya penghasilan, Mm-mm. pajak tangguhan. Karena nanti apa namanya di sini tuh akan ini nanti beban pajak ini penghasilan tuh akan tandanya tanda kurung kalau di laporan keuangan, di catatan laporan keuangan. Mm-mm. Ketemu saldo beban pajak ini kan jadi match nih secara akuntansi, secara saldo akuntansi ya. Beban pajak ininya tetap sesuai fiskal, penghasilannya itu akan kita minus. Nah, sisinya saldonya itu. Bukan saldo sih intinya, intinya saldo beban pajak ini mah pasti jadi 18. Sorry, Kalau, dari oh bentar, berarti kalau nggak sama, berarti hmm, ada yang salah hitung-hitungannya, benar nggak sih? iya. Intinya kalau kalau dia dari fiskalnya gede, lebih besar dari laba akuntansi, itu akan muncul penghasilan. Karena Ya, untuk mengurangi beban yang udah yang wajib dicatat di laba fiskal beban pajak ini. Tapi kalau misalkan laba akuntansinya lebih besar dan laba laba akuntansi fiskalnya lebih lebih kecil, fiskal berarti lebih kan kecil, berarti harus kan harus ditambah nih. dia dia harus nambah. Berarti Nih, kalau misalkan nambah contoh nih laba jadinya laba beban pajak laba tangguhan ya, nih benar laba nggak? fiskalnya segini nih, laba fiskal segini, akuntansinya 18.480. 8. Nah, ini akan muncul namanya aset. Oh, berarti kalau dia Oh, sebentar, aset sih kewajiban. kewajiban nggak sih? Nah, Iya, mungkin tadi liabilitas pajak tangguhan ya. itu akan muncul kalau misal laba fiskal lebih rendah dibandingkan akuntansi. Mm-mm. Terus kalau akuntansi kalau fiskal lebih besar daripada akuntansi itu diakui sebagai penghasilan pajak tangguhan. Mm-mm. Pokoknya ini lawannya deh. Ini sorry, ini kredit, ini debit. Kenapa? Kenapa debit kan gini? Jadi beban pajak ini itu kan misalkan dia 18.640. Ternyata kata akuntansi enggak, saya tuh 18,4 gitu. Berarti kamu harus naikin dong bebanmu. Nggak mungkin nambah di sini kan. Nah, berarti kita harus nambah akun. Nama akunnya itu beban pajak tangguhan yang nanti akan dilawankan dengan liabilitas pajak tangguhan secara jurnal ya. Ini nih, ini debit, ini kredit. Nah, ini sebesar kekurangannya tadi. Hingga nanti saldo saldonya jadi match kan. Saldonya berubah tapi tanpa merubah banyak hal gitu. Itu intinya. Nah, coba di nomor 4 deh biar lebih mudeng. Iya mas, tambah satu lagi deh mas soalnya. Nah, ini gimana koreksinya? Kita harus tentuin ini dulu nih. Takut di soal tuh dicampur dia koreksinya. Kita harus pisah mana beda tetap, itu mana beda
Beda temporer. Ya, kita tuh laba sebelum pajak 100 juta. Nah, beda tetapnya mana aja? Deposito itu beda tetap ya. Deposito Karena beda kan tetap. itu di akuntansinya objek, tapi di Jadi pajak itu pajaknya final. kan final. Beban entertainment tanpa daftar nominatif itu udah pasti tetap, bener kan? Mas. Cara mengetahui itu masuk beda tetap sama beda temporer apa aja? Kalau kalau tetap itu kan, kalau senyakut kalau tetap itu tuh emang dari misalkan contohnya PPh final ya. PPh final itu yang akuntansi itu otomatis akuntansi kan nggak mungkin nolak kan nyatatnya, misal ada pendapatan deposito gitu. Tapi kan di pajak itu dia dikecualikan dari objek pajak. Jadi nggak bakal ketemu sampai akhir periode akuntansi sampai sampai perusahaan selesai Oh, gitu. oke 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 oke. Nah, beda Karena dengan beda pengakuan. beda Intinya, pengakuan. oh iya, Sama, iya, beda tetap adalah beda nah, sama pengakuan. kayak Mm-mm. kalau misalkan kecuali beda kalau beda waktu ya kayak penyusutan cuman beda metode kan, atau misalkan Mm-mm. metode persediaan si akuntansi Mm-mm. perusahaan kebijakannya pakai FIFO misalkan, tapi Mm-mm. ternyata sorry misalkan perusahaan pakai apa average gitu, Mm-mm. tapi si pajak pakai average tapi mungkin masa manfaatnya beda tarifnya. Oh, berarti kalau itu beda tetap. Benar nggak? Beda waktu. Hah? Beda waktu tuh intinya sampai kapanpun itu sampai akhir proyek itu cuman beda pengakuan aja, kayak contohnya piutang tak tertagih nih. Oh, masuk beda, sebentar. Yang masuk beda waktu itu piutang. Terus Piutang kenapa piutang aset. coba logikanya kenapa piutang? Karena beda pengakuan. Karena Beda akuntansinya itu timingnya. nyatet Heeh. ya beda timingnya kan, akuntansi itu nyatet Iya, di awal sementara pajak tuh nyatet di akhir, sama kayak penyusutan. Penyusutan tuh kan endingnya pasti nol juga kan asetnya, benar. bedanya Cuma 1 4 tahun beda. ya, Heeh. misalkan di satunya 5 tahun misalkan. Kelompok Oke. satu misalkan pajaknya kan harus 4 tahun, tapi si perusahaan akut kebijakannya apa penyusunnya pakai 5 tahun, itu kan udah beda waktu, tapi kan di endingnya tetap tetap nol nanti ujungnya gitu. Mm-mm. Oke, oke, mulai ngetik Itu kan, dikit. Nah, ya, yuk. apalagi pokoknya koreksi-koreksi yang kita pelajarin kemarin. Oke, Nih penyusutan fiskal lebih kecil 15 juta beda waktu, tinggal kategori nih positif apa negatif sekalian. oke, beda. Beda. Penyusutan Ini fiskal kan ini lebih kecil. positif ya, tetap itu positif Penyusutan ya. fiskal lebih kecil berarti positif. Positif. Positif kan menambah pajak kan? Iya, Berarti. saya dari atas dulu. Yang Oke, yang di defisit pendapatan. Ini negatif. negatif, mengurangi laba kan, mengurangi laba fiskal. Betul. Oh, Ini itu aku udah ngerti. positif, Itu positif. Ini positif. ini positif. Angsuran. Enggak kan angsuran. Udah, enggak, ya udah ini dong. Nanti mah, nanti mah intinya kalau kita bisa ngelompokin ini aja, Oke, sama yuk. sama nentuin angkanya fiskalnya berapa yang harusnya kalau bisa dicari ya. Berarti kan kita beda tetap positif ya, Heeh. negatif ya. Yuk. Berarti kan harus negatif, mereka harus terus apa lagi beda Berarti tetap harus positif beda tetap positif. Itu beban 40 empat juta. puluh juta. Ini aku minus lah. Boleh nggak di sebelahan gitu, Mas? Labanya di atas. Hmm? Sebelah mana? Labanya, labanya di nomor satu. Ya, itu. Udah, gitu aja. Biar enak aja sih. Laba. Penyusutan. Bentar, kita hitung Penyusutan. dulu nih. Kenapa? Kenapa nggak sekalian penyusutan? Nih labanya. Baru PPh-nya. PPh beda tetap. Tuh. Penyusutanmu nggak kau masukin, Mas? Nah, baru saya nih. Beda waktu. Oke. Waktunya berapa? Nilainya 15 juta. 10, 19. Berarti LSP
beda tetap dan waktu gitu kan. 880 dikurang ini dari PPh beda tetap dan waktu Iya. 22%. Nah, berarti ini kan di sini itu fiskal ya ini ya. Kalau bahasa biar nandainya gampang. Berarti kan beban pajak ini berapa? Yang mana? Hmm, yang mana ya? Se. Mas, mas. Beban pajak ini tuh pasti selalu yang Terus fiskal 100 beban pajak kimia. Oh, selisihnya nggak sih? ya, enggak, beban pajak ini tuh sesuai yang fiskal Berapa nih? 190. 190. Bentar ya, Mas. Ada satu. Wait. Kan LSP ke atas deh, Mas. Yang 865. Beda tetap sama beda waktu itu kan berarti 880 Ya, dikurangi 15 ketemu 865. ya. Iya kan? Terus PPh 22. PPh 22 yang 20. PPh badan 22%. Oh, oke. PPh badan 22%. Karena dia Nah, selisihnya baru nanti masuk ke apa aset pajak tangguhan atau makanya ini gampang tuh di jurnal kalau mau gampang. Oh, berarti dia dihitung PPh-nya itu dua kali ya? Pertama PPh 22 beda tetap, kedua PPh 22 setelah dia ditambah waktu. Ya, nanti selisihnya baru selisihnya itu nanti tergantung dia selisih lebih atau kurang nih. Berarti si fiskal harus naikin ya. Fiskalnya kan 100 sebentar. Laba fiskalnya mana? Nih, itu fiskal namanya. Fiskal tuh udah ending pokoknya setelah beda waktu dan tetap. Oh. Beda Cuman fiskalnya kan hmm, 865. Terus laba komersialnya, laba komersialnya belum Bu hitung. apa komersialnya itu harus kalau dia nggak ada beda tetap dikosongin. Jadi langsung 22% itu sebagai laba akuntansi. Ini aku bahasanya akuntansi. Tapi karena ini ada beda tetap, nah Karena beda waktu maksudmu. ya Oh, bentar deh, Mas. Kalau laba akuntansi itu berarti kalau penyusutan itu nggak dimasukin ya? laba akuntansi. Nggak, yang akuntansi ini berarti penyusutan yang atas beda waktu itu nggak dimasukin. Ini 15 juta. Kan 15 juta pas. Oh, nggak jadi deh. Oke. Nggak. Oke, berarti beban pajak ini kan 190.300. Nah, Ya, ini kan fiskal kan. kalau akuntansi Terus 83. laba pajak akuntansi 193 kan. Ya, Berarti kan berarti gedean harus akuntansi. harus nambah apa? Biar biar Berarti harus nambahin beban kan. pajak. Berarti harus nambahin bebannya. Tapi Ya, kewajiban. tapi dia ntar dia perlu nambah beban pajak ya. Oh, beban Iya, beban nambah nambah kewajiban. Menambah pajak tangguhan kan berarti. daripada nambah beban dia punya saldo utang gimana? Apa sih? Oh, dikurangin aja. Berarti, Ya, bentar. berarti saldo utangnya dihabisin dulu. Berarti utang pajak tangguhan kan 5 juta. Nah, 5 juta kurang 3.600.000. Salah dong.
Dia bener ya, Gimana deh? 193. 193 600 dikurangi 190 300 ketemu 3.300.300. 3.300.000 utang pajak tangguhannya kan 5 juta. Dia tuh Berarti jurnalnya apa berat sih kalau dia penghasilan ini, pajak tangguhan ya? ini kalau dia laba, kalau dia laba, kalau pajak apa yang dari sisi pajaknya gede, kalau dari sisi akuntansinya gede kan masuk ke kewajiban, ya kan? Hmm, sebentar, kok aku jadi lupa ya? Oke, please jangan lupa. Jangan membuat kesel terus. Hmm, sorry, ini tuh kita cek, ini tuh beda nambah ya? Kok aku jadi ngurang sih? Pantesan bingung. Positif ya, bener kan? Beda waktu penyusutannya tuh? Iya, heeh. Iya. Nah, baru berarti akan muncul pendapatan pajak tangguhan, bener kan? Mm-mm. Mm. Karena kan dia kata fiskal tuh saya 196, kata akuntansi saya 193. Ya udah, eh, Ya udah, gimana berarti kan gimana caranya berarti dikurangin, cara cara berarti ngurangin, ditambahkan. cara Salah. ngurangin diselisihin kan. Mm-mm. Kok jadi 109 ya? Oh. Hmm. Oke, satu. Cuman ini kalau misalkan dia dia ada, ini kan kalau secara jurnal itu aset pajak tangguhan itu. Tapi kalau misalkan diminta jurnal, dia nggak Mm-mm. boleh nyetak aset. Kenapa nggak boleh nyetak aset? Karena dia ada saldo utang. Karena dia ada saldo utang, jadi Ya, utangnya harus dihabisin. habiskan dulu ya. Sudah. Kecuali dia pertama kali. Nah, beban pajak kininya lawan jurnalnya utang pajak kini. Tapi sebenarnya ini tuh harus dikurang dulu PPh-PPh-nya. Kecuali 4 ayat 2. Benar ya? Hmm. Mm-mm. Judul 324 kecuali 4 ayat 2. Hmm. Ya kan sama dengan PPh. Pernah dengar nggak sih PPh 29 Pernah sih, utang pajak? tapi iya. Oke. Berarti kalau dibayar baru utang pajak nafas. Udah, nah aku nggak tahu yang ditanyakan di Mbak Vicky dan Mas Ali itu yang kayak gimana, apa kayak gini nggak gitu? Apa ditanya berapa jumlah beban pajak ini, apa dia berapa aset pajak tangguhan, terus kita dikasih saldo kayak gitu atau kayak gimana? Nggak apa-apa, kita ngerjain dulu aja. Ya Nanti itu, kita ini aja ngomong ke ini. udah sih ini paling yang dari soalmu aja nanti bahas Mas Andri Senin yang aku kirim itu. Iya, aku belum dikabarin sama anak kelas. Yang penting udah dapat lah ya gambarannya tuh. Besok PPN. PPN cepet deh ya kayaknya. Yang ribet PPN, bukannya PPH nggak sih? ya sih. PPN tuh susah ngafalin di mana ya. Dia dibebaskan sama di apa namanya? Satu lagi tuh tidak dipungut. Soalnya banyak banget Digunggung, itemnya. dipungut, Ya tidak dipungut sama dibebaskan. Soalnya dibebaskan. itu kan kalau salah tuh kalau tidak dipungut itu dapat dikreditkan, dibebaskan tuh tidak dapat dikreditkan. Nah, cuman nggak tahu item-itemnya gitu. Ya PPN susah. Ya udah besok lah dibahas.
Sudah selesai jam 7. Ya Allah Mas, aku takut. Gak apa-apa, kan kita masih ada 7 hari lagi. Iya sih. Oke, bismillah. Benar kan? Ya, tanggal 10 ya kita ya. Iya, 6 hari lagi bisa lah. takut. Ini aja apa latihan soal yang kemarin kita bahas Mas itu. mau Excelmu deh, Mas mau Excelmu. Ya ini Kak, tanggal rekamanmu mana? Rekamanmu kamu apa di mana? rekaman. Aduh, di YouTube tuh nanti aku kirim di Google Drive-nya, ini OneDrive-nya. Oke, oke. Oke ya, ya Allah. Ya Itu udah. kayak aku harus bikin rangkuman deh. Itu kalau cuma